topik kita pertemuan yang sesi 11 ini sebenarnya adalah membicarakan tentang apa yang disebut moral, akhlak, dan juga tentang etika manusia. Nah, itu menjadi satu hal yang dasar di dalam setiap manusia atau di dalam setiap agama pun ternyata membicarakan tentang hal ini, tentang moral, etika, ataupun disebutnya akhlak. Nah, kita mendengar pandangan banyak agama ataupun pandangan umum bahwa pada dasarnya setiap agama mengajarkan hal yang baik. Nah, waktu itu pun saya sudah menjelaskan tentang pernyataan tadi. Apakah dasarnya? Apakah dasarnya sama setiap agama? Apakah yang disebut baik? Nah, di topik pertemuan sesi ini, itulah yang dibicarakan. Apa benar suatu agama mengatakan baik, pasti sama baiknya dengan agama yang lain? Nah, itu menjadi satu pertimbangan. Sekali lagi saya menegaskan bahwa pengajaran ataupun tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mencapai satu wawasan dunia atau cara berpikir yang dilatar belakangi oleh agama. Jadi suatu agama menilai suatu hal baik tentu punya dasarnya. Tetapi apa yang dinilai baik oleh agama tertentu belum tentu dinilai baik juga oleh agama yang lain karena dasarnya berbeda. Nah, bagaimana dari masing-masing umat ini bertemu waktu membicarakan satu hal, apakah wawasan dunianya akan terjadi perselisihan atau justru ada sudut pandang yang berbeda? Tidak selalu sudut pandang itu konstruktif, bisa juga destruktif. Nah, oleh karenanya materi kali ini sangat penting untuk Anda pelajari dengan baik-baik. Jadi bicara tentang akhlak. Apa itu akhlak? Nanti Anda bisa melihat di dalam slide yang sudah disajikan itu apa yang disebut akhlak atau disebutnya moral atau tabiat itu. Nah, satu pertanyaan yang untuk Anda pikirkan terlebih dahulu sebelum Anda mempelajari slide selanjutnya. Kalau setiap agama mengajarkan yang baik, mengapa dunia ini belum hidup dengan baik? Atau pertanyaan selanjutnya, kalau memang setiap agama mengajarkan yang baik, mengapa interaksi antara agama yang satu dengan yang lain tidak baik? Nah, itu yang Anda harus pikirkan terlebih dahulu. Kalau satu agama mengajarkan baik, kenapa dunia ini masih belum baik? Atau agama yang satu dengan agama yang lain tidak baik, tidak bisa berkembang dengan baik? Ya, mungkin Anda berpikir secara segera karena pandangan umum juga mengatakan agamanya tidak salah, yang salah adalah orangnya. Atau memang agama itu ya memang baik, tetapi tidak dilakukan oleh orang yang melakukannya. Atau mungkin Anda punya menjawabnya, betul, baik yang diajarkan oleh agama dan orang yang melakukannya itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang itu yang berdasarkan agamanya ternyata dinilai tidak baik oleh pemeluk agama yang lain. Ya, tentu jawabannya bervariasi. Nah, oleh karenanya bagaimana kita membangun konstruksi jawaban yang tepat untuk menangani permasalahan moral atau etika. Dan banyak sekali permasalahan etika juga yang sulit untuk dibahas ataupun kita mencari jalan keluarnya. Sehingga seolah-olah dari kasus etika ini agama disingkirkan karena lebih baik adalah pandangan yang apa yang dirasakan oleh yang merasakannya itu lebih baik. Agama mau bicara apa belum tentu itu yang diambil ataupun diambil putusan untuk mereka lakukan. Nah, oleh karena itu bicara tentang kasus-kasus atau tentang hal-hal yang sudah terjadi di dalam konteks Indonesia tentu akan menjadi hal yang memperkaya Anda belajar. Akan lebih baik lagi kalau Anda juga sudah memikirkan atau mencari kasus-kasus moral, kasus-kasus etika yang bisa Anda lemparkan di dalam forum diskusi. Nah, oleh karenanya di dalam saat ini saya coba ingin mengantarkan kepada Anda bagaimana memahaminya. Jadi hal dasar yang Anda harus pahami terlebih dahulu secara keseluruhannya masing-masing Anda untuk bisa berkomunikasi dengan satu sama lain di dalam kelas ini. Jadi akhlak adalah didefinisikan sebagai tabiat atau semula jadi
atau perangai, adab, yang dimana akhlak itu sepertinya di dalam diri manusia sudah ada. Nah pertanyaannya, kalau sudah ada dalam dirinya, berasal dari mana? Nah Anda yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, tentu waktu menjawab dari mana asalnya yang baik itu jelas pasti berbeda. Bagaimana asal yang baik itu muncul di dalam diri manusia. Ya masing-masing pandangan akan berbeda pendapatnya. Nah, waktu kita membahas tentang asal yang baik itu adalah satu modal yang cukup untuk kita mengkajinya lebih baik. Sehingga mulai dari hal yang dasar, esensi itu, bagaimana manusia bisa memperoleh yang baik. Nah, kalau memangnya ada yang baik di dalam diri manusia, lalu apa peranannya agama? Nah, kalau kita melihat di dalam diri manusia ada yang baik, berarti agama itu mulai memupuk atau mengkonstruksi atau mengembangkan yang baik itu menjadi lebih matang. Nah, lebih matang itu bukan berarti secara pribadi. Tentu harusnya manusia sebagai makhluk sosial bisa berinteraksi dengan yang lain. Nah, disinilah kita bisa harus menemukan apa yang menjadi batasan atau kendala waktu ia bertumbuh kembang di dalam diri manusia itu sendiri, lalu pada saat ia bersosialisasi dengan orang lain. Nah, bagaimana akhlaknya? Jargon yang Anda dengar di dalam pemerintahan kali ini adalah tentang revolusi mental. Revolusi mental tentu dikembangkan dari dalam diri yang baik. Bagaimana kalau di dalam dirinya tidak baik? Ada seorang yang begitu bengisnya, begitu bejatnya, begitu brengseknya barangkali. Apakah dia bisa diperbaiki dengan baik? Nah, apanya yang bisa diperbaikinya? Dan bagaimana? Apakah agama menjadi satu solusinya? Atau tanpa perlu agama pun seseorang bisa menjadi baik? Kalau memang jawaban yang terakhir tadi, seseorang bisa menjadi baik tanpa agama, tentu agama tidak ada fungsinya. Nah, oleh karena itu di dalam pertemuan kita kali ini, saya tidak melepaskan agama dari hal yang baik atau perbuatan baik. Tentu agama menjadi modal yang kuat untuk membentuk akhlak seseorang. Sehingga moralnya atau etikanya itu pun menjadi baik. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran kita di dalam slide ini. Begitu juga bicara tentang moral, sudah menjadi ilmu. Atau akhlak pun sudah menjadi ilmu. Ada perkembangannya bicara tentang psikologi atau psikologi sosial, lebih spesifiknya lagi, atau antropologi, itu kajian antara satu sama lain. Nah, bagaimana pandangan dunia atau pandangan ilmu pengetahuan tentang akhlak dan moral juga itu yang perlu diwarnai dengan agama. Sehingga Anda pun bisa mengetahui bahwa ada moral atau etika berdasarkan agama. Misalnya, moral atau etika Islam, moral etika Kristen, moral etika Buddha, moral etika Hindu. Nah, keunikannya, kekhususannya apa? Jadi tolong Anda mengkaji, mempelajari, memahami di dalam slide, dalam diskusi kita untuk menemukan keunikan. Contohnya di dalam satu perguruan tinggi atau itu perguruan tinggi agama ada mata kuliah etika Islam, etika Kristen, etika Hindu, etika Buddha. Nah, apa yang menjadi keunggulan etika itu oleh karena agama? Kenapa tidak bicara tentang etika saja atau moral saja tanpa embel-embel agama? Nah, itu yang harus Anda coba selidiki. Sekali lagi saya hanya menekankan ini adalah satu studi perbandingan atau studi pemahaman satu agama dengan kaitannya yang lain untuk membentuk wawasan berpikir. Nah, itu yang menjadi satu interaksi yang baik sekali kalau Anda bisa memahaminya mengenai moral dan etika. Sebagai contoh, kasus yang saya coba melemparkan, ya, Anda perlu diskusikan nanti dalam forum diskusi. Apakah benar atau diperbolehkan berbohong demi kebaikan? Sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah benar atau diperbolehkan berbohong demi kebaikan?
Tolong Anda pikirkan, tolong Anda diskusikan. Nanti di forum diskusi Anda bisa coba berikan jawaban. Nanti satu sama lain bisa mengatakannya, pandangannya. Nah, apa keunikan dari agama tertentu? Apa dasarnya dalam menjawabnya? Ya, nah itu contoh kasus moral atau kasus etika. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tentu di dalam slide atau diskusi, forum diskusi ataupun tugas, saya akan melemparkan lagi kasusnya yang lain. Contoh, kasusnya adalah bicara tentang euthanasia. Apa itu artinya euthanasia? Nanti Anda bisa lihat di slide-nya. Eu artinya sesuatu yang baik atau hal yang baik. Thanatos, dari bahasa Yunani-nya, thanatos artinya kematian. Sehingga boleh didefinisikan secara umum kematian yang baik. Apa maksudnya kematian yang baik? Artinya di dalam dunia medis dikenal dengan mencabut nyawa seseorang oleh karena untuk meringankan penderitaannya. Jadi mencabut peralatan-peralatan medis yang selama ini dihidupkan karena begitu besarnya biaya medis yang harus dikeluarkan oleh keluarga sehingga tidak sanggup lagi dan kondisinya pun sudah lama sekali dihidupkan oleh alat-alat medis itu. Akhirnya keluarga memutuskan untuk mencabut peralatan tersebut. Sehingga membiarkan keluarga ataupun anggota keluarga yang dikasihnya itu meninggal dunia. Itu sebutnya euthanasia. Kasus yang lain, bagaimana dengan hukuman mati? Apakah diperbolehkan hukuman mati? Disuntik racun atau ditembak mati atau digantung? Bolehkah bagi pelaku-pelaku kejahatan, kriminalitas di bawah hukum pemerintah ada hukuman mati? Bagaimana pandangan? Kasus yang lain lagi, yaitu tentang aborsi. Nah, jangan segera langsung menjawab aborsi tidak benar ataupun benar atau diperbolehkan. Karena di dalam definisi aborsi itu juga banyak pandangan aborsi medis spontan seperti apa. Itu Anda harus pelajari terlebih dahulu. Jadi ada baiknya waktu kita membahas topik etika yang khusus itu, bagaimana kita bisa melihatnya, definisi, bagaimana kasus yang terjadi, ya, lalu bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana pandangan agama dalam menyikapi masalah seperti itu. Kasus yang lain lagi yang cukup sering kita dengar adalah yang belakangan ini terutama, itu tentang masalah gender. Artinya manusia yang dilahirkannya pada dasarnya barangkali jenis kelaminnya laki-laki, tetapi orientasi seksualnya mengarah kepada perempuan. Sehingga kita bilang, wah dia seperti banci bagi laki-laki. Atau ternyata kecenderungannya gay. Bagi perempuan lesbian. Dikenal dengan singkatan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ada tambahan lagi I sama Q, LGBTIQ, I-nya intersex, Q-nya queer. Itu pun menjadi satu permasalahan. Apa betul secara biologis? Apakah betul secara psikologis? Nah, itu kasus-kasus daripada etika. Jadi waktu Anda mempelajari teorinya, jangan lupakan tentang dasar daripada agama, lalu lihat kasusnya, coba kita kaji. Ya, nanti di dalam tugas Anda bisa memberikan opini atau berargumentasi Anda mengenai kasus etika. Jadi sekali lagi saya menekankan untuk sesi ini antara moral, etika dan akhlak itu merupakan satu topik yang perpanjangan daripada doktrin manusia atau pengajaran tentang manusia. Apa itu manusia? Siapa manusia? Bagi dirinya sendiri dan bagi sesama. Nah, waktu interaksi dengan sesama, bagaimana tentang moral? Bagaimana tentang akhlaknya? Bagaimana tentang etika? Nah, waktu membahas tentang etika itu, agama menjadi satu fondasi di dalam menjelaskannya. Dan harusnya ada satu titik temu dari masing-masing agama dalam menyikapi masalah etika ataupun moral. Dan tentu itu mengarah hal yang baik. Nah, itu yang akan Anda pelajari di dalam sesi moral, akhlak, dan etika. Dan saya berharap Anda semakin bergairah lagi untuk mempelajarinya dan mulai terbuka wawasannya untuk mencari kasus-kasus yang ada. Berikan kasus kepada forum kita di sini sehingga kita saling berinteraksi satu sama lain.
Dan balik lagi, agar supaya keimanan Anda, keyakinan Anda mengenai agama Anda sendiri semakin diperkuat, semakin diperteguh. Sehingga kita saling berinteraksi dengan toleransi yang kuat. Itu yang saya bisa hantarkan mengenai sesi ini, semoga Anda dapat hal yang baik dan pemahaman Anda makin bertambah. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Selamat belajar.